Halo guys, kalian tahu gak sih kalau kewarisan privat di alam ini erat kaitannya dengan hukum Mendel yang terdiri dari hukum segregasi bebas pada monohibrid dan hukum asortasi bebas yang terjadi pada dihibrid. Nah, pada kondisi normal, persilangan monohibrid akan menghasilkan suatu rasio fenotip 3:1 dan 1:2:1, sedangkan pada persilangan dihibrid menghasilkan rasio fenotip 9:3:3:1. Namun, di alam ini seringkali terjadi persilangan-persilangan yang hasilnya tidak sesuai dengan hukum Mendel. Hal ini disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, hal ini umumnya disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi gen lain. Bahkan, ada yang terkait dengan reaksi asam basa kimiawi. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, penyimpangan semu hukum Mendel bersifat semu karena pola dasarnya masih sama dengan hukum Mendel. Penyimpangan semu ini ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan. Beberapa macam persilangan yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel adalah epistasi-hipostasi, kriptomeri, polimeri, interaksi antar gen atau gen komplementer, dan atavisme. Namun di video ini kita akan lebih fokus pada kasus kriptomeri dalam penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, sebelumnya saya pernah menyinggung mengenai reaksi asam basa kimiawi yang mempengaruhi fenotip suatu individu. Nah, peristiwa ini ditemukan pada peristiwa kriptomeri. Secara definisi, kriptomeri adalah peristiwa di mana gen dominan tidak tampak atau tersembunyi jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Sederhananya, gen dominan ini nggak mau nongol jika nggak ada gen dominan yang lain. Kriptomeri sendiri berasal dari bahasa Latin cryptos yang memiliki arti tersembunyi. Salah satu contoh kasus yang paling terkenal adalah persilangan pada bunga Linaria marokana. Nah, bunga Linaria marokana ini memiliki peristiwa persilangan yang unik. Saat bunga merah dominan disilangkan dengan bunga putih resesif, maka akan terbentuk fenotip baru yaitu warna ungu. Nah, usut punya usut, pada bunga Linaria marokana terdapat alel yang meregulasi ekspresi pigmen antosianin dan asam basa protoplasma. Jadi secara singkatnya, A besar mengekspresikan pigmen antosianin, A kecil menon-ekspresi pigmen antosianin, B besar merupakan protoplasma basa, B kecil merupakan protoplasma asam. Uniknya, pigmen antosianin ini akan berubah warna menjadi warna ungu dalam keadaan basa. Jadi walaupun genotipnya sama, namun fenotipnya berbeda karena adanya reaksi asam basa antara pigmen dan protoplasma sel. Nah, teman-teman, mari kita lihat contoh soalnya. Di sini ada parental A besar B kecil yang bergenotip merah disilangkan dengan parental A kecil B besar yang bergenotip putih. Maka gametnya adalah A besar A kecil dan A kecil B besar. Nah, F1-nya akan dihasilkan A besar A kecil B kecil dengan genotip ungu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan terbentuk gamet A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan B kecil B kecil. Nah, persilangan F1 akan menghasilkan keturunan yaitu A besar B besar berjumlah 9 dan berwarna ungu. Artinya fenotip ini mengekspresikan antosianin dan basa. Kemudian A besar dengan B kecil berjumlah 3 berwarna merah. Artinya fenotip ini mengekspresikan antosianin dan asam. Kemudian A kecil dengan pasangan B besar atau B kecil akan menghasilkan 4 warna putih. Artinya fenotip ini tidak mengekspresikan antosianin, basa, atau asam. Nah, jika hasil persilangan F1-nya disilangkan sesama, rasio fenotip dari kriptomeri adalah 9:3:4 meskipun rasio genetipnya sama dengan hukum Mendel 2. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya bahwa penyimpangan semu hukum Mendel ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan sehingga tidak sesuai dengan hukum Mendel. Kesimpulannya, kriptomeri disebabkan oleh fenotip gen dominan yang tersembunyi jika tidak bertemu dengan gen dominan yang lain dan perbandingan fenotipnya 9:3:4. Nah, demikian video tentang kasus kriptomeri dalam penyimpangan semu hukum Mendel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.